Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa ilmu pemerintahan UMY, Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertatap muka dalam perkuliahan melalui video recording online. Topik kita kali ini, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini minggu ketiga, kan? Yaitu mengenai paradigma ilmu sosial seperti positivisme dan post-positivisme, konstruktivisme, dan pragmatisme. Lalu ada beberapa pertanyaan. Nah, ini kemarin Anda sudah bertemu di minggu kedua dan membahas mengenai ilmu dan pengetahuan atau pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pertanyaan pertama dari saya, dan ini nanti tolong dijawab ya pertanyaan-pertanyaan ini, tapi tidak harus dijawab satu-satu, cukup dijawab secara keseluruhan di forum di My Class, oke? Adik-adik, atau jangan adik-adik ya, kayak anak kecil, mas-mas dan mbak-mbak. Nah, gitu kan. How do you understand knowledge? Bagaimana Anda memahami pengetahuan? How do we distinguish between knowledge and science? Bagaimana Anda membedakan antara pengetahuan dan science atau ilmu pengetahuan? Yang ketiga, bagaimana dengan ilmu pengetahuan sosial, social science? Bagaimana Anda memahaminya? Oke. Lalu, apakah ini pertanyaan dari profesor saya di American University sebagai penguji ketika S3, apakah social science itu merupakan science? Nah, gitu kan? Karena biasanya social science itu tidak dianggap sebagai science. Yang dianggap sebagai science itu adalah natural science. Lalu, apa itu paradigma di dalam social science atau pendekatan-pendekatan dalam social science? Apa yang Anda pahami tentang paradigma dan apa komponen dari paradigma tersebut? Kita mengenal, Anda mungkin sudah dikenalkan minggu kemarin, paradigma positivism, realism, constructivism, and pragmatism itu merupakan contoh-contoh paradigma yang ada di dalam ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan, kita bisa menggunakan pembedanya tiga hal, tiga variabel. Yang pertama adalah scope, yang kedua metodologi, dan yang ketiga adalah generalization. Jadi kalau pengetahuan itu informasi fakta. 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu itu ada hujan es. Nah itu ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Itu pengetahuan, gitu ya. Tapi ketika Anda menjelaskan hujan es terjadi akibat dari bla 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 bla, gitu kan? Nah, maka itu menjadi apa? Ilmu pengetahuan. Karena ada riset, gitu kan? Ada eksperimen, ada observasi, ada collecting data untuk bisa menjawab kenapa hujan es terjadi di Yogyakarta. Di Yogyakartanya Yogyakarta mana kemarin hujan es tuh? Ya. Nah, kalau pengetahuan itu berdasarkan personal experience. Jadi pengalaman pribadi, gitu kan? Tradisi kata ibu saya, kata leluhur kita. Dan kalau pengetahuan itu kadang bisa digeneralisir, kadang tidak juga. Misalkan pengetahuan
di Bandung, Jawa Barat, dengan mayoritas penduduk Sunda, dengan pengetahuan ataupun local wisdom di Jogja tentu berbeda karena ada culture yang berbeda. Nah, berbeda dengan ilmu pengetahuan yang kadang itu bisa ada konsensus ya. Jadi para ilmuwan berkonsensus sehingga bisa diterima tanpa mengenal batas cultures dan kebudayaan. Lalu selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial. Oke. Jadi ilmu pengetahuan sosial itu merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang melakukan studi tentang 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 human society atau tentang masyarakat ya. Jadi kita itu kan di bawah ilmu pengetahuan sosial, maka objek penelitian kita ataupun yang kita amati adalah perilaku manusia dalam interaksi sosial. Misalnya begini loh, manusia sebagai individu ingin berkuasa, gitu kan? Masuk ke partai politik, ya kan? Ikut pemilu, lalu menang, misalkan. Menang terpilih sebagai anggota DPRD, bupati, wakil bupati, gubernur, dan juga presiden. Nah, maka fenomena ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain untuk memperebutkan kekuasaan, nah itulah bagian dari social science, lebih khususnya political science. Gitu ya. Kita itu kan punya kebudayaan. Saya misalkan orang Sunda, punya kebiasaan minum teh tanpa gula. Ya kan? Di Jawa, teh pakai gula. Ya kan? Orang Sunda itu makannya itu sayur-sayuran. Ya kan? Senang sayur-sayuran. Ya, agak pedas dikit. Tapi lebih pedas Sumatera ya. Nah, maka perilaku-perilaku itu adalah perilaku-perilaku kebudayaan yang embedded menyatu dengan masyarakat tertentu. Itulah yang kita amati sebagai ilmuwan sosial. Mungkin itu masuk ke ilmu antropologi atau juga sosiologi, gitu kan? Nah, ini contoh-contoh ilmu pengetahuan sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, economics, political science, geografi. Saya suka geografi ya. Human geography, misalnya. History and communication studies. Sekarang lagi booming ya. Lalu eh kita lewat aja ini. Ini ya, ilmu pengetahuan sosial itu adalah sains, ilmu pengetahuan. Betul. Ilmu pengetahuan itu adalah social science. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan sosial itu atau social sciences itu, kita itu membangun ilmu itu nggak asal, itu kan? Tetapi didasarkan pada metode penelitian. Kita mengumpulkan data, misalkan untuk mengamati bagaimana seharusnya sampah dikelola oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan masyarakat, NGO, dan yang lain. Nah, kita mengumpulkan data, menggunakan model, teori, gitu kan, interview, observasi. Itulah ilmu pengetahuan sosial dan itu empirik. Berarti ilmu pengetahuan sosial adalah sains. Oke, sama. Nggak ada bedanya dengan ilmu kedokteran. Bedanya kan dokteran yang dipelajari adalah fisiologi manusia, aspek kesehatan dari manusia. Kalau kita adalah interaksi sosial masyarakat. Oke? Nah, kita apa skip aja supaya tidak terlalu lama. Nah, social science paradigm, paradigma ilmu pengetahuan sosial. Jadi paradigma itu merupakan a shared worldview. Worldview itu pandangan secara umum atau pandangan dunia yang merepresentasikan apa-apa yang diyakini, values guiding how problem are solved within a discipline. Jadi paradigma itu merupakan cara pandang ya, cara pandang, cara berpikir yang diyakini gitu kan tentang interaksi sosial.
karena kita berasal dari, dan bagaimana seharusnya isu-isu sosial itu diselesaikan, gitu kan? Bagaimana jarak antara kita dengan masyarakat sebagai objek penelitian kita. Itulah paradigma. Oke. Nah, paradigma itu dibangun atas dasar asumsi filsafat, gitu kan? Philosophical assumption, dan juga nature of social truth and reality. Nah, tetapi adik-adik gini loh, kalau kita ingin membedakan antara satu, eh, sebelum saya masuk ke situ, nah ketika kita memilih satu paradigma, ya kan, the chosen worldview affect how we think. Jadi kalau kita memilih satu paradigma, oke, misalkan ada paradigma positivism, post-positivism, constructivism, and pragmatism. Ketika kita memilih satu paradigma sebagai cara berpikir kita, maka itu akan membedakan kita dengan yang lain yang memilih paradigma yang berbeda. Nah, untuk membedakan paradigma di dalam ilmu pengetahuan sosial, kita bisa membedakannya jadi jenis ontologi. Sekalipun ini nanti di pertemuan ke-6 akan lebih dijelaskan ya. Apa itu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan juga metodologi. Oke. Nah, ontologi itu kurang lebih apa? Kalau disederhanakan, ontologi itu merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan realitas, gitu kan? Misalkan, apakah realitas itu? Apakah realitas itu tunggal atau beraneka ragam? Jadi, ontologi itu adalah form and nature of reality. Misalkan begini ya, eh, ada orang nangis, gitu kan? Ada orang nangis. Nah, apakah menangisnya itu murni karena menangis, atau dia sebetulnya tidak menangis, tapi bahagia karena saking bahagianya sehingga dia menangis. Nah, maka menjawab itu kita perlu mendekati objek yang kita teliti, oke? Dan itulah ontologi. Nah, mendekati objek yang kita teliti untuk mengetahui hal yang sebenarnya, itulah yang dinamakan dengan epistemologi. Jadi realitasnya itu menangis misalkan. Tetapi karena kita ingin mengetahui lebih dalam, maka ini betul-betul menangis karena sedih, atau justru sebetulnya karena bahagia sampai menangis misalkan, lalu kita mendekati objek tersebut, mendekati orang-orang tersebut, menanyakan dan mengamatinya, oke, mengobservasinya, maka itu yang dinamakan dengan proses dari epistemologi, gitu kan. Nah, lalu aksiologi, apa yang akan kita lakukan setelah kita tahu gitu kan bahwa orang itu menangis karena sedih misalnya? Apa kita akan menghiburnya atau kita membiarkannya saja? Itulah yang dimaksud dengan apa? Aksiologi. Nah, lalu ada juga metodologi dan metode. Jadi metodologi dengan metode itu berbeda ya. Kalau metodologi itu eh, kita berusaha untuk berepistemologi, mengumpulkan ilmu pengetahuan dengan interview, gitu kan? Dengan observasi, dan dengan juga dengan misalkan mengumpulkan dokumen, itulah yang dinamakan dengan metode. Metode untuk mengumpulkan pengetahuan. Nah, kalau metodologi itu kita menambah selain daripada mengumpulkan pengetahuan dengan metode-metode tersebut, kita juga kalau di dalam menulis artikel atau riset proposal juga memasukkan unsur theoretical framework. Jadi cara pandang secara teoritis untuk memahami suatu realitas. Saya rasa nanti kita akan lebih dalam di sini. Nah, untuk apa memahami apa yang dimaksud dengan metodologi dan juga metode. Nah, selanjutnya
Ini sebetulnya topik yang utama setelah minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kan sudah dijelaskan kan apa itu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Lalu yang selanjutnya adalah metode dan metodologi. Itu kita akan bahasnya lebih dalam di pertemuan berikutnya. Lalu selanjutnya adalah mengenai basis ilmu pengetahuan. Eh, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tapi kita juga di pertemuan ke-6 akan membahas tentang hal itu. Hanya saja, kenapa saya menyinggung tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Karena ketiga hal itu bisa kita gunakan untuk membedakan antara satu paradigma dengan paradigma lain di dalam ilmu pengetahuan sosial melalui basis ontologi, epistemologi, dan juga aksiologinya. Oke, misalkan begini ya, paradigma itu. Ada gambar pertama, itu kan satu orang mengatakan 6, oke, karena dia berasal dari sudut yang berbeda. Sementara satu orangnya lagi mengatakan itu 9, karena dia berpilih dari Allah berlawanan. Nah, mana yang benar? Ini ditentukan oleh tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, gitu kan? Tidak ada yang paling benar maksud saya adalah dan tidak ada yang salah. Oke, semuanya benar. Kenapa? Karena berdiri atau angle-nya dari posisi yang berbeda. Lalu gambar yang kedua, mungkin Anda mengatakan itu perempuan di hutan. Oke, anak kecil perempuan, little girl in the forest. Tapi mungkin sebagian Anda ada yang mengatakan itu tengkorak, ya kan? Tengkorak. Nah, mana yang benar? Ya keduanya juga. Nah, tidak ada yang salah, tapi tidak ada yang paling benar, gitu kan? Jadi keduanya merepresentasikan kebenaran. Tapi karena angle sudut pandang yang berbeda, maka bisa melahirkan yang berbeda. Nah, ilmu pengetahuan pun seperti itu ya. Ketika paradigma yang kita gunakan paradigmanya berbeda, kita bisa saja menghasilkan apa informasi dan pengetahuan yang berbeda. Begitupun tentang gambar ketiga ya. Ini gambar siapa? Ayo. Dan begitu pun gambar keempat. Gambar keempat ini gambar apa ya? Nah, paradigma pertama di dalam ilmu pengetahuan sosial adalah positivisme. Oke, jadi positivisme itu percaya pada realitas tunggal. Oke, misalkan tadi ya menangis, ya udah realitasnya tunggal sebagai menangis. Oke, jadi eh, eh, realitas sosial seperti menangis, misalkan puan yang menangis itu dipahami sebagai sebagaimana memahami fenomena alam gitu kan. Misalkan ada hujan es, ya udah itu sebagai hujan es, gitu kan. Dan realitas itu di dalam positivisme, realitas itu tidak dihubungkan dengan konteks gitu kan. Seperti tadi, kah nangisnya itu karena sedih atau karena keinjak kakinya atau karena bahagia sampai menangis, gitu kan. Dia tidak memperlihatkan apa konteksnya. Nah, untuk mengetahui realitas, scientific method is the only way to establish truth and objectivity. Nah, cara melakukannya, oke, cara melakukannya untuk mengetahui kebenaran itu, kebenaran realitas, maka dengan cara melakukan apa riset, oke, melalui scientific method, the epistemological stand for its objectivism and quantifiable. Nah, biasanya kita langsung aja ya. Jadi, uh, the truth is the object of reality, the epistemological stain for it is objectivism and quantifiable. Nah, biasanya ya di dalam positivisme, kebenaran itu akan didapatkan ketika dikuantitatifkan. Misalkan begini ya, misalkan jangan menangis ya, ini sulit kalau menggunakan apa contohnya menangis. Jadi kita kita mulai begini. Pertanyaannya begini, misalkan begini, kenapa pemilih generasi Z atau generasi milenial, misalkan,
memilih pasangan gemoy gitu kan kalau dalam pemilu kemarin dibandingkan eh, dengan apa dengan pasangan yang lain. Lalu kita membuat survei berapa persen, oke? Berapa persen yang memilih gemoy dibandingkan calon yang lain? Lalu alasannya kenapa? Lalu dipresentasikan, oke? Nah, maka dalam positivisme kebenaran itu atau pengetahuan itu diperoleh itu harus dengan cara dikuantitatifkan. Jadi diketahui berapa persen yang memilih gemoy dan kenapa alasannya. Alasannya ada A, B, C misalnya. Jadi itu harus dikuantifikasikan. Oke. Lalu eh, jadi survei itu objektif kan? Tidak, kita tidak tidak memiliki hubungan dengan orang dengan generasi milenial pemilihnya, tapi kita mengambil jarak misalnya. Nah, lalu secara aksiologi, ya positif free, value free, artinya bahwa kalau tahu seperti itu ya udah tidak ada urusan, cukup di ilmu pengetahuan saja. Lalu metode risetnya biasanya menggunakan kuantitatif, ya, sampling, statistical analysis, dan kuesioner. Nah, lalu yang kedua, berbeda dengan post-positivisme. Ketika post-positivisme, kalau dalam post-positivisme, menanyakan dengan survei terhadap pemilih generasi Z dan milenium, kenapa banyak memilih gemoy misalkan, dengan survei saja dikuantitatifkan tidak cukup. Karena barangkali tanyaan yang ditanyakan sebagai alasan tidak mencakup seluruh alasan yang ada. Ya kan? Misalkan, kenapa Anda memilih gemoy? A, karena lucu. B, bagus iklannya. D, karena alasan misalkan karena alasan apa namanya pilih karena dipengaruhi oleh teman. Ah, ada tiga jawaban. Sementara alasan-alasan lain, misalkan karena alasan bansos, karena tidak ditanyakan, tidak dicantumkan di dalam kuesioner. Nah, maka bagi pos-positivisme, kuesioner itu tidak cukup untuk membaca realitas. Perlu dilakukan interview. Gitu kan? Sementara interview secara metode itu bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Ya kan? Maka pos-positivisme untuk membenarkan, ya kan? Untuk mengetahui realitas secara benar, menggabungkan dua pendekatan metode yang berbeda, yaitu kuantitatif dan kualitatif, sehingga dinamakan dengan apa? Mixed method, oke? Okay? Atau triangulasi. Triangulasi itu mengambil data dengan cara yang berbeda atau bertanya kepada orang yang berbeda, oke? Okay? Nah, lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah constructivism, oke? Okay? Nah, kalau bagi constructivism, kalau kita ingin mengetahui sesuatu, tidak cukup dengan berjarak melalui kuesioner, interview. Tapi interview juga harus dalam. Kalau bisa terlibat dengan aktivitas generasi milenial, generasi Z yang memilih gemoy itu sendiri. Oke? Jadi, no single reality or truth. Oke? Jadi, kebenaran itu di-create gitu. Jadi, pengetahuan itu di-create oleh pengalaman seseorang. Oke? Itu sangat itu tidak sangatnya tapi itu agak subjektif dibandingkan dengan objektif. Jadi pengetahuan itu subjektif dan realitas kenapa generasi Z lebih banyak memilih pasangan gemoy misalkan itu harus ditemukan dan diinterpretasikan dari data-data yang berceceran. Oke, maka secara metodologis itu lebih induktif, lebih banyak menganut kualitatif, misalkan etnografi dengan diam atau mengobservasi secara mendalam, menginterview banyak orang dengan karakteristik orang yang berbeda. Oke, itulah yang dinamakan dengan konstruktivisme. Nah, kalau pragmatisme itu mengatakan bahwa ya pengetahuan itu tidak akan benar-benar merepresentasikan realitas yang ada, oke? Dan lebih pada berpikir bagaimana menyelesaikan realitas itu. Jadi kalau ada masalah kemiskinan, ya kita tidak akan benar-benar memahami kenapa
Maaf ya, barusan terputus. Oke. Barusan terputus ini karena menggunakan jaringan apa internet di rumah. Jadi itulah halo, kita tes dulu ya. Oke, ada. Maaf tadi agak terputus. Oke, kita lanjutkan ke pragmatisme tadi. Jadi dalam pragmatisme bahwa pengetahuan itu tidak kita atau kita itu mengetahui realitas itu tidak akan benar-benar sesuai apa adanya karena realitas itu faktornya atau tidak benar-benar tunggal, oke? Nah, maka eh, eh, kita bisa menggunakan banyak beraneka cara atau metode untuk mengetahui kebenaran dari realitas, tapi eh, pragmatisme itu ya lebih cenderung kepada bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Misalnya saya tadi menyinggung kemiskinan ya. Jadi ketika kemiskinan itu terjadi, mungkin kita tidak benar-benar mengetahui kenapa kemiskinan itu. Tapi yang paling jelas bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut. Nah, saya sudah membuat tabel di sini bagaimana kita bisa membedakan antara positivism, post positivism atau interpretism, kemudian bukannya ada positivism, ada realism dan ada juga pragmatism. Mungkin itu saja kuliah dari saya. Terima kasih eh, apa untuk partisipasinya dan jangan lupa dijawab pertanyaan di forum ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.